sholli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafarin, ada 7 golongan, 7 kelompok. Yang 7 kelompok ini layak balallahu ta'ala sholatahum, pakai lan, dan itu adalah taukidun nabil mustaqbal, ya, yang menaukidkan nafil mustaqbal. Nafil mustaqbal itu menafikan sesuatu yang akan datang, tidak akan. Taukid tidak akan, seperti apa? Walan tardo engkal yakud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan senang sampai kapanpun yang nama Yahudi Nasrani pada orang Islam, sampai orang Islam itu mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kelan penabin nabil mustaqbal, harapun nabil ditaukin nabil mustaqbal, harapun naslin ditaukin nabil mustaqbal. Di guru asal yang mentaukidkan nabil mustaqbal, nabi yang akan datang, tidak akan. Jadi ada 7 kelompok, awal 10 kelompok manusia, golongan yang Allah tidak akan pernah menerima sholatahum, akan sholat mereka. Ada antaranya seorang ini umum, ya, bukan hanya laki-laki, semua orang. Rajul itu sifatnya umum, nakirah, baik laki-laki dan perempuan sama aja. Ya. Rajulun seseorang sholat wahidan, yang sholat sendiri, bighairi qiraatin, dengan tanpa qiraat. Jadi sholat sendiri nggak baca Fatihah, ini nggak sah sholatnya. Karena kalau sholat berimam, ini menurut 3 mazhab sepakat kalau berimam. Jadi makmum sepakat, imam yang 3, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, ini menyatakan ala sihhati sholatil makmum dari qiraatin syai'an min Fatihah. Jadi kalau bermakmum bagi Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, kalau dia jadi makmum sah sholatnya tanpa baca Fatihah sedikit pun, sah kalau jadi makmum. Ini mazhab yang 3, ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau jadi makmum tetap baca Fatihah, kecuali masbuk yang tidak sempat baca Fatihah. Itu masbuk, itu sah sholatnya. Tapi kalau mazhab yang 3 ini, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki radhiyallahu anhu, menyatakan sah sholat orang yang jadi makmum tanpa baca Fatihah, walaupun gak baca sama sekali. Bighairi qiraati syai'an minal Fatihah, dengan tanpa baca Fatihah, dengan tanpa membaca, ya, syai'an sedikit, ya, suatu itu syai'an itu mendatangkan qalil, sedikit minal Fatihah, daripada Fatihah. Gak baca sekali Fatihah juga tetap sah kalau mazhab yang 3 waktu. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i, tetap imam makmum ketika sholat wajib baca Fatihah. Kalau gak baca makmum, gak sah sholatnya, walaupun dia jadi makmum. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu, ya, kecuali tadi masbuk.
masbuk yang ketinggalan tanpa baca Fatihah. Imam udah ruku dia bertakbiratul ihram, kemudian ikut langsung ruku bersama dengan imam. Itu dianggap sah karena Fatihahnya dijamin oleh imam. Kalau mazhab yang 3 tadi udah sepakat dia. Kalau makmum nggak baca Fatihah itu hukumnya sah. Jadi kita perlu tahu juga, ya. Dan banyak ya. Ketika kita sholat, jadi makmum orang nggak baca Fatihah, tinggal tanya doang mazhab apa nih. Gitu. Kalau mazhab Maliki, mazhab Imam Hambal, mazhab Abu Hanifah hukumnya sah. Kalau mazhab Imam Syafi'i tetap imam makmum wajib baca Fatihah. Satu. Wa rajulun la yu'addi zakata, dan seseorang yang tidak menunaikan zakat. Salatnya rajin, zakatnya kagak. Zakat apa aja? Ada zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat emas, perak, ada zakat pertanian, ada zakat fitrah, ya, ada zakat banyak pertambangan, ya. Ini wajib bayar. Pokoknya dari macam-macam zakat itu wajib ditunaikan zakatnya. Ya, kenapa? Kalau nggak tunaikan zakat, ini nggak terima sholatnya. Karena antara sholat dan zakat ini nggak bisa dipisahin. Di dalam konteks ayat tetap selalu ada sholat pasti ada zakat. Ya, mana di alif lam mim? Yes. Ya. Waladina yu'minuna bima waladina yuqimuna udah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum ya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu selalu pasti. Karena antara sholat dan zakat keduanya harus dijalani. Orang zakat tanpa sholat ya gak diterima. Orang zakat, orang sholat tanpa zakat juga sama. Makanya di dalam Al-Quran sudah disebutin wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Wailul lil musyrikin, wa wailun, dan celaka atau wail lil musyrikina bagi orang-orang musyrikin. Siapa mereka itu? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Termasuk golongan orang-orang musyrikin. Kalau tidak bayar zakat, maka pasamahumullah musyrikin, maka menamakan Allah kepada mereka oleh tidak bayar zakat itu adalah musyrikin, golongan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrik tidak pernah bayar zakat. Diwajib tuh. Ya, zakat wajib ditunaikan. Jadi enggak diterima sholat orang yang tidak menunaikan zakatnya. Kecuali orang nggak punya apa yang dizakatin. Kalau orang nggak punya wajib menerima zakat, bukan wajib bayar zakat. Ini. Warajulun ya qauman wa hum lahu karihun. Warajulun, dan seseorang laki-laki atau perempuan ya qauman yang mengimami qauman akan kaum wa hum lahu karihun, dan bermula kaum itu sendiri ya lahu terhadap rajul imam karihun itu benci, ya nggak senang. Cuma nggak senang di sini bukan nggak senang secara pribadi ya. Baca yang panjangan. Baca yang panjangan. Itu nggak senang bukan pribadi. Itu memang kesoalnya mah ada itu ada. Gue mau kedek buat sama dia. Jadi bukan begitu, bukan. Jadi nggak sebenarnya nggak benci kena syariat. Mampu benci. Iya, jadi benci itu bukan benci ada apa? Masalah pribadi. Ada masalah pribadi, bukan. Contoh seperti imam itu suka melakukan perbuatan yang bid'ah, melakukan perbuatan kemusyrikan, melakukan suatu kefasikan, itu di situ yang tidak sah. Karena bagaimana ya, masih ya melakukan kemusyrikan, masih melakukan perbuatan perbid'ahan misalnya. Nah itu ya tidak diterima.
atau bacaannya kemana tahu ngawur, ya diganti kagak mau, udah dia baik, ya masih wala bedolin baru ini nosio. Jadi bacanya salah, tapi kalau diganti ngambek. Jadi orang kagak mau ganti Gus kan. Jadi susah gantiinnya. Gitu, teka. Gitu. Ya, padahal bacaannya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kagak mau. Itu teka banget itu. Ya. Itu nggak boleh, nggak sah jadi imam, nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan kiro, bacaannya salah secara ini, itu diganti ngambek, nah, atau melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan kemusyrikan yang melanggar syariat, syarat. Itu bencinya karena itu. Kalau benci karena sentimen lain. Itu bencinya karena itu, ya, syariat artinya tahu juga hukum sholat itu, ya nggak bisa bacaannya salah itu, kecuali emang semuanya salah, kompak sama dia itu mah nggak jadi masalah ya. Udah kagak ada yang bagus di kampung cuma dia doang, tapi salah bacaan, tapi orang kampung lebih jelek dari dia bacaannya, itu sah, ganteng keadaan kaum itu mah, ya. Bacanya masih salah banget ini, tapi orang kampung dia ahli korik di situ, gitu. Segitu ahli koriknya situ, musabah dia jual pertama di kampung. Itu mah nggak apa-apa, itu mah namanya sejalan itu mah, nggak apa-apa, sah-sah itu mah. Emang susah udah nyari gimana lagi mah ya. Dia juga paling bagus di situ, nggak jadi masalah. Boleh jadi imam, karena yang paling bagus di kampung dia. Udah ngaji begitu-begitu juga, nggak ada perubahan. Bahkan yang orang kampung yang ngajarin dia gara-gara bisa baca Quran walaupun salah, kalau susah ngerubahnya gitu. Kan ada orang yang susah banget ya, kan sekampungnya sama apa dia, atau dia paling bagus di kampung itu mah nggak jadi masalah. Cuma ada orang yang paling masih banyak yang pinter, yang bisa, ya kemudian dia imamin terus diganti, malah nggak boleh. Itu makanya ini salah satunya di antara orang yang tidak diterima sholatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, salah satu natuzawizu sholatuhum adzanahum, tidak akan 3 golongan yang tidak akan lewat sholatnya mereka ini, adzanahum, terhadap telinga mereka. Telinga aja nggak naik, ya batas telinga aja nggak naik atas, sampai kepala atas. Yang nggak lewatin telinga aja tuh sholatnya, apalagi ke langit. Ya, itu dari terima, ya, naik ke langit saudara. Di antara itu, warajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami kaum, ya, sementara kaum benci kepadanya. Itu bisa juga jadi imam. Inter ada imam mujahidun lain lagi tuh ya. Warajulun mamlukun, kemudian termasuk seseorang laki-laki atau perempuan mamlukun yang jadi budak, yang dimiliki oleh tuannya. Abikun yang kabur dari tuannya, ya. Makanya kata Nabi SAW, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu sholatun. Jika kabur al abdu seorang budak, lam tuqbal lahu sholatun, maka tidak diterima lahu baginya sholatun. Bahkan pakor kapor hatta dia, sehingga dia kufur hatta dia sampai dia kembali lagi ke tuannya, minta maaf, minta ridho sama tuannya, baru diterima itu sholatnya kemana. Selama dia kabur, dia sholat apapun tidak diterima. Sholat sunnah, sholat wajib, apalagi sholat sunnah, walaupun dia malam tahajud, 2 nggak ketinggalan, qobliyah ba'diyah nggak ketinggalan, tetap sholatnya nggak diterima. Jangan lagi yang sunnah, yang fardu juga nggak diterima. Nggak diterima sholatnya. Nak kabur dari Tuhan. Ya, budak itu betul-betul harus patuh, taat kepada tuannya. Lagi memang karena dia boleh beli, ya, Tuhan itu boleh beli, ya, bahkan boleh dijual lagi.
Warajulun syaribul khamra syaribunil khamra mudminun. Dan seseorang laki-laki atau perempuan syaribun al khamra yang minum khamar mudminun yang gemar. Orang udah gemar minum khamar, jadi habis makan aja udah bukan pakai air teh, bukan pakai air putih lagi, langsung khamar. Orang udah gemar begitu. Saya pernah ada dulu santri gitu, jadi di tas tuh belakang sampai tidur, dibuat tidur santri itu di rumah. Dia pegang ngedol tas wae, tasnya dalam isinya itu whisky. Tapi kalau nggak mabuk, Kan yang memabukkan, bukan sesuatu yang mabuk. Iya, yang memabukkan. Kalau nggak mabuk udah kebiasaan tuh kan. Tapi emang dasarnya memabukkan. Kalau orang udah biasa gemar, itu yang kayak gitu udah nggak mabuk lagi. Tapi jajal-jajal lah Ustaz, jajal gitu. Langsung ya, artinya memabukkan. Bukan sampai mabuk, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu apapun yang memabukkan, maka itu disebut khamar, walaupun sedikit. Memang dibuat untuk mabuk. Itu, maka itu ya termasuk nggak diterima. Sampai kapan? Sampai dia sehat atau sembuh daripada mabuk. Ada, ya. Bahkan nggak bakal naik langit. As-sakrun hatta yaswa, ya. Orang yang mabuk sampai dia sadar lagi, sembuh. Karena orang yang mabuk pasti nggak sadar. Rata kemana-mana udah. Itu nunjuk juga, liatin tunjuknya apa itu juga liatin. Pasti goyang tunjuknya. Ya, ini orang yang mabuk, ya suka minum khamar, ini nggak diterima. Dapat istanibul khamra fa innaha umul khawais. Jauhkan oleh kalian al-khamra akan khamar, karena sungguhnya khamar itu adalah umul khawais, itu induknya daripada perbuatan-perbuatan yang kecil, kotor. Kemudian wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Ada paham ini mah? Ada bini tidur, lakinya ngambek we, dokol we. Itu dicolek-colek malah balik ke kanan. Colek malah narik bukol. Malah itu belakangin, malah nyemplak guling, bukan nyemplak lakinya. Itu laki mengondok gue yang keluar dari rumah. Tidur di mana? Kosong dokol nggak bakal bisa tidur tuh laki lagi. Dokol gue. Nah itu bangun dia malam tahajud tuh. Subuh lakinya bulan apa? Belum ridho. Ya, itu tidak akan diterima sama dia. Kalau pun tahajud malam, orang lagi tahajud juga berhentiin sholat tahajud. Kudu nyaman, karena wajib sama sunnah. Yang dikejar apa? Ya wajib. Tapi kalau lagi punya halangan, maka kita kudu sadar ya. Lagi halangan, gimana? Itu mah harus kita yang sadarin. Nggak dosa dia. Kenapa? Karena kan lagi halangan kan gak boleh, dilarang oleh syariat. Untuk syarat. Wa mur'atun huratun tusalli bi ghairi khimarin, dan seorang perempuan yang merdeka dan dia sholat tanpa pakai kerudung. Tanpa pakai apa? Tanpa pakai penutup kepala. Biasa penutup kepala kan sampai pusar ya. Sampai bawah sini. Juga apa? Kudungnya bisa sampai sini kan? Nah kalau budak mah sah-sah aja budak mah. Kalau budak nggak tutup kepala nih, yang penting pusar sama dengkul kelihatan, agak ketutupan, sah kalau budak perempuan. Ya, ada budak perempuan nih, sholat nggak pakai apa? Nggak pakai makanan, yang ditutup antara pusar dan lutut kayak laki-laki itu sah-sah aja kalau budak perempuan. Gitu. Tapi kalau perempuan merdeka harus tertutup semuanya kecuali muka sama dua telapak tangan yang boleh kebuka. Gitu. Tapi kalau budak, walaupun dia sholat seperti apa? Seperti laki-laki, itu sah. Walaupun nggak pakai apa? Nggak pakai BH misalkan nih. Yang ketutupan apa? Pusar sama lutut ke bawah, itu sah-sah aja. Budak.
budak perempuan Walaupun beli-belian. sah gitu. Hah? Nggak ada orang mau bantu. Dulu Kalau kan nggak digaji ini orang mah bukan boleh beli, digaji. Kalau membantu nggak ada perbudakan. Kalau masih ada perbudakan berarti masih jahiliyah. Tapi kadang-kadang ada ya TKW yang dijual sama orang Indonesia. Perasaan orang Arab mah budak we udah maka dijadikan seperti budak. Gitu. Dijual TKW. Wa akilu riba, orang yang makan riba itu nggak diterima lagi tuh orang yang suka makan riba. Wal imamul jair, termasuk imam yang zalim. Imam yang zalim ini juga termasuk orang yang tidak diterima daripada sholat walaupun rajin, puasanya rajin untuk memimpinnya, sholatnya puasa sana gimana? Oh rajin banget, dia bisa minta baca Qurannya, rajin sholatnya, rajin tapi zalim sama rakyatnya, nggak bakal diterima sholatnya. Itu. Selama dia zalim. Ya hati-hati banget ya, ilmu karang dicari jadi pemimpin. Pada pengen lagi. Zaman dulu mah Rasul zaman Sayyidah Umar disuruh juga kalau Ujai pangkang ngalungin di leher dia pakai pakai berani. Kalau mau Sayyidah Umar jadi pemimpin, saking beratnya bawa umat. Kalau sekarang makan berebut, maka susah juga kita berebut jadi pemimpin. Karena jolimnya ini bahaya. Di RT, RW, lurah, camat, ya, wali kota, gubernur, sampai presiden dia. Itu kudu bener-bener bang. Ini mau niatnya apa? Niat pengabdian kepada rakyat. Segitu kudunya kalau bener-bener juga. Kita ditunjuk itu ya wajibnya di situ kita ngelihat dulu kan. Sembarangan. Kalau ada yang benar cari yang paling benar. Kalau gak ada yang benar, yang kurangan dikit kurang benernya. Memang tuntutan. Kemudian yang terakhir adalah warajulun latan tahu sholatuhu anil fahsyi wal munkar. Seseorang yang sholatnya tidak dapat mencegah kepadanya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat pas sholat, maksiat jalan terus. Sholat pas sholat, melakukan kemunkaran jalan terus. Sholat pas sholat, melakukan perbuatan keji jalan terus. Ini la yazdadu minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Tapi tetap jangan diberhenti sholatnya, terus aja sholat terus, jangan berhenti. Begitu sholat, apalagi kagak sholat yang begitu. Jadi sholatnya biarin aja. Nanti pada satu saat juga akan berubah dirinya. Gitu. Tetap dicari. Kenapa orang sholat tidak mencegah perbuatan keji perbuatan? Karena kadang-kadang sholat dianya yang kurang sesuai dengan ya syariat. Nggak tahu ilmunya kayak gitu. Tapi kalau tahu ilmunya lama-lama akan merubah. Walaupun secara dan jangan dicegah orang seperti itu, jangan sholat kamu, sholat percuma kamu masih melakukan, jangan, biarin aja terusin. Cuma suruh dia nyari ilmu dari sholat itu sendiri, ya, rukun, syarat, pembatalannya harus tahu, nanti akan berubah sendiri. Jadi nggak ada istilah apa, cuma sholat nggak ada, terus saya suruh sholat, nanti sholat itu akan berubah sendiri padanya. Gitu. Yang udah sholat kagak, kemungkaran jalan terus, minimal ada sholat, ada orang cerita dia. Ya, jadi dia kalau udah dugem, udah perempuan, udah. Tapi yang jadi permasalahan ketika dalam keadaan udah datang waktu azan itu bisa langsung dia turun dari kalian. Yang mandi dia sholat. Lakukan itu lagi. Tetap setiap dia dengar azan dia berhenti dia sholat. Dia mandi dia sholat. Ini lama-lama berubah orang itu. Jadi baik. Bahkan ketika foto-fotonya itu diperlihatkan masih dalam keadaan gitu. Itu ketika itu pokoknya setiap dia dengar suara azan dia pasti berhenti.
turun dia mandi dia sholat, turun dia mandi dia sholat. Lama kelamaan sholatnya apa? Jadi berubah, jadi orang yang baik. Sholatnya jangan tinggal, terusin aja dulu. Walaupun sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini ya para jamaah sekalian, jadi 10 perkara ini ya. Sekarang pasti kita ngalamin itu karena ada ya semacam ini pasti ada itu. Dan kita berusaha untuk menjauh, jangan sampai sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak hal ini, ya terutama dalam masalah zakat apalagi. Kadang-kadang udah banyak hartanya yang dikeluarin, perdagangan segala macamnya, tapi zakatnya nggak dijalani. Zakat itu ya tidak bisa apa, hartanya itu nggak bisa ditahan sama dia. Pasti suatu saat akan habis, suatu saat akan hancur, suatu saat akan hilang, lenyap. Itu kenapa? Karena kata Nabi, ahsinu amwalakum bizakat. Bentengi oleh kamu, ya, jagalah oleh kamu amwalakum akan harta-harta kamu bizakati dengan zakat. Zakat itu justru dapat menjaga harta. Kalau nggak dijakatin itu Allah gampang banget, kadang-kadang ya hilang, kadang-kadang ada yang ngambil, kadang-kadang berobat nggak berhenti, terus wah gitu, hartanya habis begitu baik, jadi nggak bisa dimanfaatin. Habisinnya Allah gampang banget, dicari udah puluhan tahun, udah banyak nggak dijakatin, akhirnya dikeluarinnya cuma sebentar banget habis. Ya, dalam begitu terus ya, hartanya habis. Allah gampang begitu. Kadang-kadang lupa naruhnya di mana. Ini ya, bagi Allah mudah karena zakat itu justru jadi benteng, ya, itu membentengi harta yang ada. Zakat itu jaga harta yang ada justru itu. Kalau nggak ada zakat malah nggak bisa jaga. Sekuat apapun manusia nggak bakal bisa jaga harta. Kedua, zakat itu ya yanmu itu berkembang, Pak. Tiap harta yang zakatkan justru harta itu akan berkembang lebih banyak lagi. Jadi orang bisa dilihat dari ngeluarin zakatnya aja, zakat apapun. Jadi buat ngitung hartanya dari zakat udah cukup. Dan perkembangannya bisa dilihat. Yang dari zakat semua ya apa? Beberapa persen itu bisa semakin kesana semakin banyak. Dari 10% bisa menjadi 20%. Dari 20% bisa menjadi ya 50%. Kalau dari 50% bisa dilihat hartanya berapa. Nah, 2,5% aja udah ketahuan. Hartanya 40 juta. Itu 2,5%. Kalau dikeluarkan berapa? 25 apa? 5 apa? 5% ya berarti hartanya udah 80 juta. Gitu. Ya. Karena nambah lagi, karena dia zakatin hartanya jadi berapa? Ya 75% berarti hartanya udah berapa? Udah 120 juta. Bisa kelihatan. Untuk kalkulasi harta dari zakat cukup. Orang semakin banyak zakatnya, besar zakatnya berarti hartanya semakin nambah. Makanya kalkulasi uang paling gampang dengan zakat aja. Semakin banyak zakatnya, semakin banyak harta. Kayak gitu. Makanya zakat itu adalah bisa menjadi penghitung harta yang dimiliki. Di barometer ukuran harta itu nambah. Itu penghasilan per tahun. Iya. Kalau nggak berhasil itu nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan. Maksudnya gimana? Sama ada tapi nggak ada penghasilan. Ini harta yang kan ada berapa? Zakat itu. Zakat itu apa? Zakat emas, zakat perak, perdagangan itu tadi itu. Kalau ya di luar itu enggak. Iya, kalau rumah kan itu mah bukan wajib zakat ya. Iya. Rumah masih zakatin. Beda jual rumah sama jualan rumah beda. Jual rumah sama jualan rumah beda. Kalau jual rumah mah orang mau pindah digusur. Betul. Gitu, ya. Kadang-kadang jual rumah berbeda utang, itu zakatin, jual sih orang bayar utang, zakatin. Jadi beda antara jual rumah dengan jualan rumah beda. Gitu. Kalau emas ketahuan disimpan udah sampai nisab itu wajib zakat. Kalau dipakai nggak wajib zakat.
Dikit. Walaupun banyak nggak wajib zakat kalau masih dipakai. Punya emas 100 gram tapi dipakai, gitu. Itu nggak wajib zakat. Bulgi disebut apa biasa. Kecuali Simpan. disimpan pas giliran zakat dipakai, itu mah namanya nyari apa namanya? Layan pas giliran zakat waktunya dipakai gitu. Itu pembenaran itu. Sudah. Ini ya, jadi 10. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada 10 golongan ini yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tinggal beberapa hari lagi akan masuk daripada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat Allah, ampunan Allah. Bahkan ada kewajiban yang wajib kita laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka sampai dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah manggil dengan sifat keimanan seseorang. Jadi sifat yang paling terbaik, sifat yang paling mulia, sifat yang paling istimewa, yaitu iman. Nah, di antara ya nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat iman. Dan kalau udah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hanya hak tanbih, peringatan. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini dua. Kalau udah panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti dua. Amrun ya yu'maru bihi, kedua nahyun yunhabihi, biasanya gitu. Kalau udah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti dua. Kalau enggak perintah, kedua larangan. Ya. Satu perintah yang diperintahkan oleh Allah, kedua biasanya kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah larangan yang dilarang oleh Allah. Beda dengan ya ayyuhan nas. Artinya ya ayyuhan nas ini adalah panggilan untuk keimanan itu. Orang yang belum beriman berarti kan. Ya wahai manusia, berarti ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi, ubudu situ adalah menyembah, ya bertauhid di situ. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, ya di situ. Jadi orang-orang yang belum beriman diperintahkan untuk beriman, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah ya ayyuhalladzina amanu, ini menuju kepada dua. Satu, antara perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua larangan yang dilarang oleh Allah. Makanya di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu kan, ay furido. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, ay furido ya. Alaikum, atas kamu, asyamu, puasa. Ya. Diwajibkan, dipardukan atas kamu melakukan puasa. Itu jadi setelah ya ayyuhalladzina pas itu. Kalau nggak kewajiban yang wajib dilaksanakan, atau apa? Larangan yang wajib ditinggalkan. Itu bisa kalau udah ya ayyuhalladzina amanu. Itu dua. Tuh. Amrin yu'maru bihi wa nahyun amrun ya. Itu yu'maru bihi ya, kemudian wa nahyun yunha bihi, antara dua udah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan furido alaikum, atas kamu, asyamu ya, itu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga ya itu puasa atas orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puasa, di antara keistimewaannya adalah membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang paling mulia, yang paling baik yang harus kita siapkan untuk menuju kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekalah kamu, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan kita
kita dikasih umur panjang oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan, ya. Kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ini nambah, ya, di bulan Ramadan yang tidak diperintahkan di bulan yang lain, diperintahkan di bulan Ramadan. Jelas bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, ya. Makanya kita berusaha siapkan diri kita, ya, dengan kegembiraan kita datang bulan Ramadan. Gembira itu pesta, ya, keistimewaan di Ramadan itu. Nah, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini ada di umat-umat lain. Jadi Ramadan itu adalah syahrul umati, benar-benar bulan umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak dikasih kan amalan juga luar biasa, gitu, ya. Yang sedikit tapi pahalanya besar, ya. Sedikit pahalanya besar di bulan Ramadan. Dan lagi kita diberi kekuatan, keberkahan, mudah-mudahan gampang rezeki kita, dan juga mudah-mudahan kita sehat walafiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya mau dugaan itu akan seluas-luasnya, barangkali banyak yang nggak ngajinya, untuk tahun ini banyak nggak ngajinya. Mudah-mudahan doain biar bisa istiqomah kembali, ya, di tahun yang akan datang dalam rangka melaksanakan majlis taklim, karena majlis taklim adalah salah satu tempat yang terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Jadi Allah tidak menciptakan di atas permukaan bumi ini tanah yang lebih utama, yang lebih mulia daripada majlis-majlis ilmu. Barangkali ini saya kurang maaf apabila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Allah Muhammad bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.